Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Lensa Tenggamus. Dan pada edisi kali ini di podcast Lensa kita akan membicarakan soal masih seputar Kabupaten Tenggamus, yang bahwasanya Kabupaten Tenggamus itu terdiri dari 299 pekon yang meliputi 3 kelurahan, ialah Kelurahan Kuripan, Kelurahan Baros, dan juga Kelurahan Pasar Madang. Namun pada di edisi kali ini saya sudah bersama salah satu lurah yang ada di Kelurahan Kuripan, ialah Bapak Rio Iskandar, dan nanti kita sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana keseruannya? Simak yang satu ini. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar, dan semuanya mengerti. Pak Rio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Apa nih kira-kira kesibukan yang sedang ditangani? Ya, ini hari libur ya, untuk kita kumpul-kumpul keluarga, menikmati waktu-waktu setelah libur kerja selama ini 4 hari kerja, 5 hari kerja, 1 hari, 2 hari kita nikmati bersama keluarga. Bersama keluarga. Jadi keseharian Bapak selama Bapak tidak mengantor hanya ada di tempat ini ya? Ya enggak juga, artinya 2 hari setelah 5 hari kerja, aktivitas di kantor, berhadapan langsung dengan masyarakat, yang bersentuhan dengan masyarakat. Sebab begini Om, lurah itu bekerjanya prinsipnya 24 jam. 24 jam? 24 jam. Memang pelayanan administrasi kita layani hanya dibatasi dengan 5 hari kerja. Ya. Tapi kalau lurah ini prinsip kerjanya 24 jam. Ya. Karena kita melayani masyarakat. Seperti itu ya. Itu pun cara pelayanannya pasti ada dong yang namanya kendala-kendala. Yes, itu sudah barang pasti. Sebab semua pekerjaan jelas ada kendalanya. Ya. Baik kendala itu ringan, dan berat, arti pengertiannya macam-macam lah, temuan di lapangan. Kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, bermacam-macam fenomena keluhan masyarakat yang kita hadapi. Ya, nah bicara soal lurah, ini banyak pemirsa di rumah yang tidak mengetahui tentang bagaimana sih cara kerja seorang lurah. Itu gimana Pak Lurah? Lurah ini kan pada prinsipnya begini, lurah ini kan berbeda dengan kepala pekon, tapi tidak jauh berbeda. Cuman penetapannya saja, kami lurah ini kan ditetapkan oleh bupati. Ya. Kami adalah ASN yang dipilih oleh bupati untuk menduduki kelurahan, menjadi lurah gitu. Ya. Karena di Tenggamus itu lurah itu ada 3, cuman ada 3 kelurahan di Tenggamus, yaitu Pasar Madang, Baros, dan Kuripan. Itu semua berada di Kecamatan Kota Agung. Ya. Untuk semua itu ya. Kalau untuk pekon sendiri? Ya kalau pekon kan dia modelnya beda dengan kelurahan, tapi sistem kerjanya hampir sama. Tapi karena pekon itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi mereka mempunyai otonom khusus tentang pekonnya. Oh, seperti itu. Jadi acuannya mereka berbeda dengan kelurahan, tapi sistem kerjanya hampir sama. Jadi pada prinsipnya perbedaannya antara pekon dan juga lurah dipilih oleh pemerintah langsung. Nah, kalau lurah dipilih langsung oleh bupati. Ya. Nah, jadi kalau pekon dipilih oleh masyarakat. Jadi seperti itu ya. Melalui pemilihan secara demokrasi. Ya, seperti itu. Arti dari lurah itu sendiri ya. Nah, lurah itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan berikutnya. Kenapa ingin menjadi lurah? Nah, pertanyaan itu bukan seperti itu mestinya, karena kami ini ASN, PNS. Jadi saya adalah abdi masyarakat. Abdi artinya pengertiannya saya ini pegawai negeri yang ditunjuk. Nah, jadi kami ini saya prinsipnya adalah pelaksana. Jadi kebetulan bupati mempercayakan saya, ya saya namanya prajurit. Siap melaksanakan tugas. Itu prinsipnya. Jadi pada saat bukan itu mau jadi lurah. Iya, betul. Jadi pada saat dipilih itu apa yang ada di dalam pikiran Pak Lurah sendiri? Yang sudah pasti ini adalah amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Jadi saya tidak berpikir yang enggak, yang sudah saya bayangkan
saya mempelajari lurah adalah abdi. Ya. Jadi pengertian saya ya. Jadi saya akan melayani masyarakat Kelurahan Kuripan sebatas kemampuan saya. Sebab Ya. saya diterjunkan, lurah ini kan menjadi kepala wilayah tersendiri gitu. Ya. Artinya saya sudah barang tentu akan menghadapi macam-macam persoalan-persoalan masyarakat, baik keluhan masyarakat, kehendak masyarakat, Ya. kemauan ketidaksukaan masyarakat, itu kan menjadi salah satu fenomena tersendiri menjadi Ya. lurah. Itu yang sudah terbayang di kepala saya pada Ya. saat awal saya Nah, setelah sudah menjadi lurah, ini sudah yang keberapa tahun ataupun keberapa bulan? Oh, ini masuk tahun kedua. Tahun kedua. Nah, saya dilantik Mm-mm. 2020. Mm-mm. Sekarang udah masuk tahun kedua. 2020 ya. Nah, kemudian setelah dilantik, setelah menjabat sebagai lurah, ada nggak cerita suka dan dukanya menjadi seorang lurah? Kalau bicara suka dan duka, namanya kita menjadi bapak, meskipun hanya kampung kecil, kita menjadi bapak. Ada sudah aja barang tentu, masyarakat berharap lebih lah kepada bapaknya. Nah, itu aja ininya, namanya analoginya. Saya ini adalah bapak, jadi masyarakat itu adalah anak-anak saya semua. Jadi macam-macam kemauan anak saya. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang... Nah, jadi kan bapak ini kan belum tentu bapak ini punya semua. Iya, betul. Itu yang pasti. Jadi itulah saya akan mencari formulanya untuk semua anak-anak saya ini bisa merasakan, mengetahui bahwa keadaan bapaknya seperti ini. Iya, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ada masyarakat yang meminta, misalkan di satu RT, jalannya rusak, minta dibagusin dengan kelurahan. Tapi itu dari kelurahan sendiri belum bisa merespon. Itu banyak, Pak. Jadi kita di kelurahan ini kan hanya ada dana kelurahan. Dana kelurahan itu tidak banyak. Yang pertama, dana itu dipergunakan untuk operasional kantor, untuk pemberdayaan, juga pembangunan. Di kelurahan kita, di Kelurahan Kuripan itu memiliki 23 RT, 7 kepala lingkungan. Artinya hampir 12.000 jiwa yang di Kelurahan Kuripan ini. Ya, artinya itu gitu, bisa Bapak bayangkan dengan anggaran yang terbatas, dengan luas wilayah yang banyak dan kepadatan penduduk yang macam-macam ini, perlu mestinya kan kita macam-macam lah. Ini kita kemauan masyarakat, ada yang pengen jalan, ada jembatan, ada drainase dan segala macam. Memang kita pelan-pelan memenuhi satu persatu apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan mengutamakan skala prioritas. Artinya kalau memang ini udah parah, ya kita duluin yang parah. Nanti kan bergiliran, bergantian. Semoga aja dana ini kan pemerintah bisa lebih mengalirkan dananya kepada kita lebih besar. Nah, itu aja sih, Pak. Jadi prinsip kami ya, harapan masyarakat itu juga pasti banyak, macam-macam mauan masyarakat. Iya, tetapi tidak bisa dikatakan dengan memenuhi anggaran yang terbatas tadi. Iya bisa itu, tapi kan kita tidak bisa sekaligus menganulir memenuhi kemauan masyarakat itu. Bisa, tapi kalau dia bertahap. Betul. Tahun ini kita anggarkan untuk beberapa titik. Kita penuhi titik ini, tahun depan demikian. Nah, itu persoalannya terkadang kan masyarakat maunya buru-buru. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya itu ya sering menjadi salah satu risiko ya. Menjadi kendala, menjadi masyarakat kan maunya sekarang. Iya, betul. Tapi bagaimana cara lurah sendiri untuk meyakinkan masyarakat supaya mereka mengerti? Nah, itulah artinya segala bentuk pembangunan yang ada di kelurahan itu kita lakukan secara musyawarah. Nah, jadi kita musyawarahkan kepada masyarakat dengan dipimpin ketua LPM agar masyarakat mengerti bahwa ini loh yang lebih diutamakan untuk tahun ini. Apa yang akan diutamakan tahun ini kita utamakan. Nanti siapa tahu tahun depan bisa dibantu oleh kabupaten membangunnya. Oh, seperti itu. Nah, bicara soal itu, nah kira-kira dari Kelurahan Kuripan sendiri apa sih yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Kuripan untuk masyarakat yang ada di Kuripan? Untuk tahun 2021 kemarin kita sudah membangun
Ya artinya pembangunan kita sedana kelurahan kita alokasikan ke dalam jalan-jalan lingkungan. Sudah ada beberapa RT yang kita penuhi. Sudah kita jalan lingkungan, jalan drainase dan lain-lainnya. Drainase dan jalan lingkungan sudah kita jalankan. Nah, ini kan banyak jalan lingkungan ini yang masih ada di Kelurahan Kuripan ini. Ya karena mungkin sudah tergerus karena buruk, maka akan perbaikan lagi. Mungkin itulah secara bertahap estafet kita jalani itu semua. Nah kemudian apa nih kira-kira PR dari kelurahan itu sendiri untuk bagaimana sih caranya Kelurahan Kuripan ini bisa dikatakan sejahtera? Apalagi PR-nya masih ada nggak? Ya artinya kalau masyarakat Kuripan ini Pak, karena masyarakat Kuripan ini kan majemuk, karena di situ banyak suku, banyak etnis, banyak agama yang ada di Kelurahan Kuripan ini. Kelurahan Kuripan ini kan banyak sekali sukunya. Dia bukan hanya didominasi oleh satu suku. Di Kelurahan Kuripan itu banyak sekali suku, budaya, terus namanya etnis, agama itu banyak macam-macam, rumpunnya banyak di sana. Jadi semua itu kan kita akomodir. Yang pasti dari semua jenis bentuk itu, suku dan segala macam itu, Kelurahan Kuripan ini kan kelurahan yang besar. Nah, tapi kita di sana kan belum ada wadah, artinya kita tidak memiliki tempat. Nah, itulah jadi skala prioritas saya akan ke depan ini, bagaimana caranya Kelurahan Kuripan ini memiliki gedung rakyat. Gedung rakyat. Gedung rakyat, balai rakyat atau GSG lah sebutan yang secara umumnya. Sejauh ini itu belum ada ya di kelurahan sendiri. Nah, itulah menjadi PR saya untuk akan mewujudkan itu. Karena kita selama ini kita terkendala oleh ketiadaannya lahan. Nah, sebab kita lahannya nggak ada. Jadi ini lagi masih usaha kita mencari lahan. Gimana caranya? Karena pesan dari tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Kuripan, sebegitu saya masuk, kebetulan saya kan orang yang nggak jauh dari Kelurahan Kuripan, yang tahu dengan Kelurahan Kuripan. Tokoh-tokoh masyarakat sering datang. Mereka bicara, kami ini dulu punya gedung serbaguna, ada ini, kenapa sekarang nggak punya? Nah itu tugas kamu, Pak Lurah, katanya. Adakan lagi itu, maka itulah yang menjadi skala prioritas saya, agar itu wadah. Kalau kita sudah bisa bangun gedung serbaguna itu, nanti kan kita bisa alokasikan dari dana kelurahan secara bertahap, meskipun nggak bisa bangun sekaligus, kita dua tahap, setahun bisa tahap-tahapannya, agar di situ bisa digunakan oleh masyarakat yang sudah saya sebutkan secara majemuk tadi, banyak etnis, budaya, suku. Nah, disitulah nanti bisa digunakan oleh masyarakat yang bisa mengembangkan kalau memang seni budayanya, atau ada event-event keluarga dan segala macamnya, itu bisa dipergunakan di situ ya, Pak Lurah. Oke, Pak Lurah. Tapi itu mudah-mudahan ke depan itu bisa tercapai ya, Pak Lurah. Insya Allah kalau memang kita memiliki lahan, kita tahun depan atau tahun yang akan datang kita bisa bangun itu. Tapi sejauh ini sudah ada belum gambaran lahan itu tadi? Nah, sebenarnya sih gambaran lahan sih ada. Lahan di belakang kantor kita itu kan ada lahan milik Dinas Kesehatan. Nah, jadi kami berharap sekali, saya sudah melakukan langkah berkirim surat kepada Bupati melalui Sekda agar kami diberikan hibah tanah yang di belakang kantor itu. Gunanya penggunaan kantornya itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sudah ada tanahnya, insya Allah itu gunanya banyak sekali gunanya. Apalagi kalau memang diizinkan di sana. Di sana itu kan ada lapangan bola, lapangan hijau. Lapangan hijau. Di situ banyak sekali aktivitas kegiatan olahraga yang aktif. Betul. Pagi, siang, malam itu aktif, banyak anak sekolah, banyak event-event kabupaten. Nah, itulah gunanya. Nanti di situ kalau gedung serbaguna itu ada, itu kan bisa artinya kalau memang ada event-event kabupaten, event-event lain swasta, itu bisa digunakan sebagai sekretariat. Betul. Selain daripada itu pun nanti kita akan bangun MCK-nya, WC-nya, karena gimana nanti aktivitas orang rame di situ, buang hajat, buang air kecil, nggak ada tempat. Ada tempatnya. Nah, apalagi kalau menurut dari yang ada lapangan tadi itu menjadi salah satu sentra titik keramaian, itu kan bisa tercipta juga yang namanya sentra UMKM. Nah, itulah maksud tujuan saya. Nanti kan kalau memang itu sudah
kalau diberikan nanti kita benahi, nanti kita tata, Ya. karena di sana kan ada sekolah. Ya. Nah, di situ kan banyak orang-orang yang menunggu anak putra putrinya sekolah dan Ya. segala macam, orang dari mana berteduh. Nah, di sana memang keinginan saya kalau memang tanah itu diberhibahkan ke kita, di ujungnya itu nanti di tembok dari Sanawiyah itu, perbatasan dari itu akan kita buatkan lapak, apa sebutannya, warung-warung kecil Ya, lah. warung kecil Udah lah. jadi nggak Asal bersembrau. jangan warung remang-remang. Bukan. Nah, ini nggak boleh ya kalau ya. Biar dia nggak sembraut. Ya, gitu, Pak, betul. di situ. Jadi kita tata, masukkan sana semua, kita buat GSG. Ya. Ada namanya WC umum. Nah, nanti pengelolaannya nanti terserah nanti LPM yang ngelolanya. Yang mengelola itu. Nah, gimana bagusnya agar semua itu terakomodir. Iya, betul. Mudah-mudahan itu terjawab ya Pak Lurah ya. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah ataupun pemerintah yang menonton tayangan ini, mereka semua bisa untuk menyimak ini, dan mudah-mudahan bisa itu segera terrealisasi ya Pak Lurah ya. Amin. Nah, kemudian Pak Lurah, untuk harapan Pak Lurah sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Kuripan dan juga keluarga Pak Lurah. Itu tapi ntar dulu Pak Lurah, jangan dulu dijawab Pak Lurah, karena kita akan melihat lensa yang mau lewat berikut ini Pak Lurah. Oke. Oke.